Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Ya, kita sudah sampai di pembelajaran yang paling ujung di subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bapak, kami ucap syukur terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga Tuhan izinkan kami untuk mengikuti belajar. Biarlah Tuhan dalam pembelajaran online hari ini boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap pelajaran yang dipelajari boleh kami mengerti. Terpujilah nama Bapa dan nama Yesus Kristus, kami siap mengikuti pembelajaran online. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan belajar IPS, SPDB, PKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk belajar IPS, ya, kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, di dalam buku P itu ada bacaan Gerakan Nasional Keluarga Indonesia Bebas Narkoba. Nah, apa tuh peran Indonesia dalam di ASEAN, ya, di ASEAN, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Ya, banyak peran Indonesia dalam bidang politik, tapi di sini Pak Guru hanya kasih contoh 2 saja, ya. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik itu, yang pertama, meningkatkan demokrasi sebagai panduan hidup negara, ya. Jadi di Indonesia itu menerapkan politik yang demokrasi, jadi bukan politik kerajaan atau kekuasaan gitu ya, tetapi demokrasi. Semua boleh bersuara, semua boleh berpendapat, tetapi tetap ada batasnya. Kemudian mengadakan perjanjian ekstradisi. Ya, apa tuh perjanjian ekstradisi? Perjanjian ekstradisi yaitu perjanjian yang isinya itu menyerahkan pejabat atau pelarian diri, ya. Jadi pejabat yang melarikan diri itu, ataupun mungkin bandar narkoba yang melarikan diri, ya, dan lain-lain. Jadi kalau ada bandar narkoba, ya, contohnya mungkin orang Indonesia bandar narkoba kemudian melarikan diri ke Thailand atau melarikan diri ke Malaysia. Nah, kalau kita nggak ada perjanjian ekstradisi, kita nggak bisa menangkap pelarian itu tersebut atau buronan tersebut. Tetapi kalau ada perjanjian ekstradisi, kita bisa bekerja sama, ya, polisi Indonesia dengan polisi di Raja Malaysia untuk menangkap pelarian tersebut dan memulangkan ke Indonesia, gitu ya. Nah, itu adalah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Kemudian kita akan belajar SPDP tentang brosur. Nah, brosur ini adalah fungsinya itu untuk mempromosikan, ya, untuk mempromosikan barang atau mempromosikan sesuatu kepada masyarakat. Nah, dalam hal membuat brosur, ya, yang pertama kita tentukan dulu tema brosur. Tema brosurnya tentang apa? Contohnya kalau tema brosur tentang penerimaan siswa baru, nah, berarti isinya di situ ya informasi tentang suatu sekolah, ya. Contohnya Sekolah Anugerah Kudus, gitu ya, menerima siswa baru. Nah, di situ brosur itu akan memuat tentang apa? Ya, tenaga-tenaga pendidik yang ada, guru-guru yang ada, kemudian terus pelajaran-pelajaran yang ada, kemudian ekstrakurikuler, ya, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, terus kemudian masalah pembiayaan bagaimana, SPP dan sebagainya, gitu ya. Nah, dalam hal membuat brosur yang harus diperhatikan juga yaitu gunakan kata-kata yang mempengaruhi. Jadi dalam brosur itu ada kata-kata yang mempengaruhi. Nah, mari daftarkan segera putra-putri Anda, gitu ya. Nah, kemudian dikasih gambar yang menarik. Nah, kalau tadi saya beri contoh tentang brosur untuk penerimaan siswa baru, gambarnya ya harus gambar sekolah, ya. Jangan gambar orang lagi lari-lari atau mungkin orang lagi belanja. Jadi gambarnya tentang sekolah, ya. Mungkin gedungnya gitu kan, terus kemudian halamannya atau ruangannya dan sebagainya. Nah, ini tentang brosur atau membuat brosur.
Kemudian PPKN, ya, PPKN tentang mencintai produk Indonesia, ya, mencintai produk Indonesia. Nah, mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Ya, mencintai produk Indonesia. Nah, mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Nah, mencintai produk Indonesia ini juga ternyata dapat membantu kita dalam menghemat energi juga. Ya, contohnya, nah, kalau kita istilahnya membeli barang-barang hasil produksi dari Indonesia, berarti kita juga membantu perusahaan yang memproduksi barang itu, ya, sehingga tidak perlu repot-repot harus perusahaan itu mengekspor barangnya ke luar negeri, tetapi cukup bisa dinikmati oleh bangsa sendiri. Ya, jadi kita harus mencintai produk Indonesia. Nah, kemudian kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kosakata. Ya, kemarin sudah belajar tentang kosakata baku dan tidak baku. Ya. Nah, nanti di dalam bukumu itu ada bacaan tentang apa ya? Ada bacaan di halaman berapa itu di buku, nanti dilihat tentang bentar. Ya. Nah, listrik dan globalisasi, ya, tentang listrik dan globalisasi. Nah, dalam bacaan itu nanti ada beberapa kata yang tidak baku. Nah, nanti kamu tulis kata yang tidak baku itu, ya, kamu benarkan, ya, yang baku bagaimana, gitu ya. Nah, nanti coba kamu cari ada beberapa kata yang di situ ada tidak baku, kemudian nanti kamu ubah menjadi kata baku, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti, ya. Selamat mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.